Wa kaifa akhafu minal faqri, bagaimana mungkin aku khawatir dengan kemiskinan sedangkan aku ini adalah hamba Allah yang maha kaya. Maka jika esok pagi, kata para ulama kita, engkau masih khawatir tentang rezekimu, berarti masih bersarang kesyirikan di dalam kalbumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayahanda, ibunda, bapak ibu, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kembali kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi yang penuh berkah ini, Allah mengizinkan kita untuk rukuk dan sujud kepadanya dalam salat subuh berjamaah. Kita berzikir, kita berdoa, kita bermajlis ilmu, kita beriktikaf. Mudah-mudahan semoga apa yang kita lakukan ini semua menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majlis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kajian kita, terlebih dahulu mari kembali kita bersama-sama bersalawat, berdoa, bertawasul dengan membaca salawat badar dan salawat nariyah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunadu bihi ar-raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di mana saya mengaji, mengisi kajian, itu selalu saya familiarkan salawat badar dan salawat nariyah. Salawat badar ini hafal semua jamaah, tapi salawat nariyah ini banyak yang tak hafal. Dari sekian banyak masjid yang saya isi kajian, yang paling banyak hafal salawat nariyah itu Masjid Baitus Salam inilah. Biasanya kalau udah baca salawat nariyah, Allahumma salli salatan, itu jamaah lah diam tuh. Tapi di Masjid Baitus Salam hafal mereka. Makin semangat ambo mengisi di situ. Ya, apalagi lah disediakan ikan tapah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, masuk kita ke hadis yang ke-7 dari kitab Ar-Rawdah Al-Bahiyah yang membahas tentang hadis-hadis qudsi. Pada hadis yang ke-7 ini temanya adalah zannul abdi billah. Bagaimana kita sebagai hamba Allah mengelola persepsi dan persangkaan kita kepada Allah. Hadis ini bersumber dari Wasilah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana inda zanni abdi bi, saya ini kata Allah tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Allah Ta'ala mengatakan, saya tergantung bagaimana hambaku memperkirakan aku. Falyazunna bima syaa, silahkan ia berprasangka kepadaku sesuai kehendaknya.
silahkan ia memberikan persepsi sekehendaknya, silahkan ia menilai. Apabila baik, maka baiklah yang akan berlaku. Tetapi jika yang selalu dipersepsikan adalah keburukan, maka keburukan itulah yang terjadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Al-Hakim bisanadin sahih, yang sanadnya sahih. Berarti hadis ini valid, datangnya dari Nabi, tidak ada keraguan sedikit pun. Lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, di dalam hadis ini terdapat kata, atau kita menyebutnya kalimat, yaitu kalimat atau kata zannun. Zanna yazunnu zannan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam ilmu logika, zannun itu adalah tingkatan keyakinan tertinggi, tetapi tidak sampai kepada sebuah kepastian. Awak yakin tetapi tidak sampai kepada tingkatan kepastian. Apa contoh? Masjid Baitul Salam mengadakan pengajian subuh ketiga dengan Zul'ikrami. Lalu ada jemaah datang dari luar, nampak mobilnya, nampak sandalnya, maka itu menjadi petunjuk Zul'ikrami sudah datang. Tapi apakah pasti? Apakah pasti 100%? Tidak. Bisa jadi yang membawa mobil itu anaknya, bisa jadi sandal yang dipakai itu walaupun sandal dia rupanya dipakai oleh anaknya, atau ada tetangganya yang meminjam, kebetulan sholat di sini. Masih ada ruang-ruang kemungkinan yang menunjukkan bukan dia di situ. Tetapi ini tingkatannya, petunjuknya. Kalau ada mobil, jadwalnya pula di situ, kemudian ada sandalnya, maka ada petunjuk yang mendekati hampir kepada kepastian bahwa orangnya berada di situ. Tetapi masih menyisakan sedikit ya ruang ketidakpastian, karena bisa jadi ada kemungkinan orang lain yang membawanya, tetapi itu sedikit. Anggaplah 98% yakin kita bahwa yang bersangkutan ada di masjid. Paham sampai di sini? Oke, baik. Nah, itu dalam teori ilmu yang disebut dengan cara berpikir, atau dalam teori ilmu mantik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu tingkatan zon ini di bawahnya ada namanya syakkun. Jadi yang tertinggi zon, di bawahnya syak. Syak itu keraguan. 50-50. Ya. Mobilnya tak ada, tapi sandalnya ada. Ini ada kemungkinan orangnya ada. Ada kemungkinan orangnya tidak ada karena sandalnya mirip. Paham Bapak Ibu? Nah, itu namanya dalam teori ilmu logika, itu syak namanya. Nah, kemudian di bawah itu ada istilah yang disebut dengan waham. Zon, syak, waham. Berarti waham ini tingkat keyakinannya di bawah 50%. Jadi sederhananya begitu. Kalau zon 98, 97, 98 lah. Kalau waham 50-50. Kalau syak 50-50. Kemudian waham di bawah itu adalah tingkatan keyakinan tidak sampai 50. Nampak misalnya tak ada mobilnya, tak ada pula sandalnya nampak.
masih ada ruang di bawah 50% tentang keberadaan orang tersebut di dalam masjid karena tak ada petunjuk. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama. Kalau dilihat makna zon itu di sini, maka apabila kita tarik makna hadis ini, ana inda zanni abdi bi, berarti ruang keyakinan seorang hamba dengan Allah itu, persangkaannya mesti mendekati 98% tadi. Ya. Nanti akan kita kaji. Itu yang pertama, kata-kata zan di dalam bahasa Arab, kemudian kata-kata zan dalam timbangan ilmu keyakinan. Lalu yang kedua apa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Makna zan di sini, walaupun kalimatnya dipakai zan, zanna yazunnu zannan, tetapi secara kebahasaan ada di antara makna zan itu adalah ilmu, artinya mengetahui. Contoh di dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-20, Allah Ta'ala mengatakan, inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Ini terdapat dalam surat Al-Haqqah. Allah membahasakan ada kalimat nanti di akhirat itu seorang hamba akan mengatakan, inni zanantu, saya mengetahui, anni mulaqin hisabiyah, pasti saya mendapatkan bertemu dengan hisab yang amat sangat detail itu. Nah, jadi disebutkan oleh Allah bahwa ada di akhirat nanti kesadaran, ya, bahwa kita di akhirat itu nanti akan mendapatkan hisab. Jadi kita ini akan dikira, kita ini akan dihitung oleh Allah. Artinya kita akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, kita akan dikejutkan dengan datangnya kitab catatan amal. Di dalam kitab itu hal yang terkecil pun ada laporannya kepada kita. Maka kita terkejut, ada nanti di antara hamba Allah itu yang akan berkata di akhirat nanti, dia mengucapkan, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bagaimana mungkin kitab ini tak meninggalkan satu pun dari dosa besar dan dosa kecil kecuali tertera di dalam buku laporan amal itu. Jadi semuanya nanti akan tertulis tanggal sekian, hari sekian, jam sekian engkau makan ikan tapah di masjid Baitus Salam, jatahnya cieknya kau makan 3. Berapa jatahnya Ustaz? Mana Ustaz apa tadi itu? Hilangnya. Mungkin menyiapkan gulai tapah mungkin. Ya. Tercatat. Ya. Kemudian tanggal sekian, tahun sekian, engkau mengambil hak orang lain yang tak kau bayar. Engkau mengambil sesuatu yang tak engkau pertanggungjawabkan. Pernah kami dulu Bapak Ibu ketika sekolah di pesantren, ada tukang masak kami memasak bakwan. Lalu bakwan itu diletakkan di setiap gedung asrama kantin jujur. Jadi harga satu bakwan anggaplah 1.000, ada 50 bakwan yang digoreng. Itu yang jumpa uangnya nanti cuma 20.000. Itu kalau kantin-kantin di sekolah. Ya, termasuklah saya yang membuat itu tu dulu, Pak. Lah dia ambil bakwan tadi, lupa membayar, atau memang tak dibayar, piti tak ada, porui li tak maklumlah anak santri kan, sekolah di pesantren serba kekurangan.
itu nanti akan dicatat karena Allah Maha mengetahuinya. Maka Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi waktu itu, datanglah kami beramai-ramai ke ibu kantin tu. Bu, saya sebenarnya dulu tuh yang ngambil bakwan ibu tu tak saya bayar. Bukan tak mau bayar, Bu, kondisi yang miskin. Allah bersalah mencari alasan. Mengaku aja. Tak apa-apa nak, kata Bu kantin tadi. Sebenarnya ibu membuat bakwan itu tidak pula mencari untung. Kasihan tengok kalian yang menderita ni, kata. Kok ada piti bayar, tak ada. Artinya kita minta kerelaan. Tu saya mengaku, saya ada juga beberapa kali, Bu, saya ingin bayar. Nih, apa kata Bu kantin tu, wajah Zul Ikrami ke wajah menyedihkan, katanya. Wajah menderita, tak usahlah dibayar nak, itu sedekah ibu, kata. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ya, harus hati-hati kita dengan yang diambil, yang dimakan, jadi darah, jadi daging, semuanya dipertanggungjawabkan. Mumpung kita masih hidup di dunia ini, selesaikan di dunia, jangan nanti sampai berurusan di akhirat. Tapi Bapak Ibu, ya, ini bercerita kita sedikit. Ibu kantin itu walaupun jualan bakwan tu sering rugi dia. Dibuat 50 yang bayar 30. Ya. Tapi Masya Allah, rezekinya berkah. Anak keturunannya jadi hafiz-hafizah Al-Quran. Ya. Kemudian keluarganya sehat walafiat. Tak nampak dia sakit, suaminya sakit. Di situ saya berpikir, mungkin inilah barakah dari sedekah. Orangnya tidak pula kaya, tapi kita tengok dia tak kekurang. Keluarganya sehat, anak keturunannya soleh-soleha. Mereka bukan orang kaya. Di situlah saya berpikir, oh inilah mungkin di antara balasan Allah terhadap ibu kantin ini, ditinggikan derajatnya, dimuliakan keluarganya, dilekatkan keberkahan di dalam hartanya. Nyosa ketek nyabak piti tapi cukup, ya kan? Kapan butuh kita ada, ndak sampai menjadi tangan di bawah atau menjadi beban orang lain. Padahal usahanya cuma itu. Ya, berapalah jual bakwan, jual lauk, jual makanan. Ya, karena saya merasakan dulu, emak saya itu masa saya sekolah SD, Bapak Ibu, jualan cendol. Tapi sebelum jualan cendol itu dikasih ke tetangga dulu. Kasih tetangga, kasih ke etek, kasih ke beberapa sahabat mak saya itu. Saya protes, mak, awak ulun dapat untung le, tapi lah diagih lo ke orang. Kan iya tuh, Bu. Apa kata mak saya? Dari sikola untungnya nanti nak, katanya. Ya, satu kita berikan dibalas dengan balasan, ya, berapa Bapak Ibu? 7 kan? Berapa? Masalu ma yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ya, satu yang kita berikan bagai menanam menumbuhkan sab'a sanabil, 7 cabang. Setiap cabang 100 ranting. Berarti satu yang kita berikan, Allah Ta'ala membalasnya dengan 700. Di dalam ayat itu Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan dengan balasan yang tidak terhingga. Betul Bapak Ibu. Dah dikasih 4-3 bungkus ke tetangga, ke anak-anak, ya, ke beberapa teman, cendol itu habis cendol itu, tapi alhamdulillah terasa untungnya, terasa barokahnya. Bisa sekolah, ya, alhamdulillah bisa melanjutkan ke pesantren hanya dari jualan berapalah jualan cendol tuh Pak Ibu. Tapi itulah rahasia Allah tentang rezeki. Jadi jangan khawatir dengan rezeki Allah itu. Maka ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh para ulama, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ahadun. Saya mengetahui rezekiku tidak akan diambil oleh Allah. Fatma anna qalbi, hatiku menjadi tenang.
Kemudian ada lagi kalimat wa kaifa akhafu minal faqri, bagaimana mungkin aku khawatir dengan kemiskinan sedangkan aku ini adalah hamba Allah yang maha kaya. Maka jika esok pagi, kata para ulama kita, engkau masih khawatir tentang rezekimu, berarti masih bersarang kesyirikan di dalam kalbumu. Jadi masih kalau khawatir kita besok pagi tak ada rezeki, itu dalam tanda kutip ya, masih bersarang kesyirikan, hilangkan itu. Ya, maka nanti masuk dia kepada cerita ini bahwasanya orang-orang yang yakin kepada Allah itu akan berjumpa dengan hisab, maka kalimatnya adalah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Jadi yang kedua tadi, makna dari zan itu ada pula yakin atau ilmu. Jadi secara hukum, secara penggunaan kalimat, bila ditarik dalam ilmu logika, zan itu tingkatan tertinggi tapi sedikit masih menyisakan ruang ketidakpastian. Lalu ada pula secara kebahasaan, makna zan itu adalah mengetahui dengan ilmu yang yakin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian di dalam surat Yusuf disebutkan wa zannu annahum qad kuzibu, mereka mengira mereka didustakan, mereka ditolak. Nah, maksud kata-kata zan di situ artinya alimu, mereka mengetahui bahwa mereka nanti akan didustai. Ini ceritanya ketika saudara-saudara Yusuf ya, kalau tak salah dia datang, ceritanya di dalam cerita surat Yusuf ini bahwa dia saudara-saudaranya sudah menzalimi Yusuf, di mana Yusuf dicampakkan ke dalam sumur. Jadi rupanya hasad itu ya, dengki itu bisa berujung kepada pembunuhan. Nah, maka hati-hati tentang hasad ini Bapak Ibu. Ujung-ujungnya nanti ternyata bisa mencemari mencemarkan nama baik orang, dan ujung-ujungnya nanti bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Nah, ini terjadi ketika hasad yang menimpa siapa? Salah seorang anak dari Nabi Adam, Qabil dan Habil. Yang satu hasad akhirnya berujung kepada pembunuhan. Kemudian juga terjadi pada anak Nabi Yakub. Mereka hasad, akhirnya Yusuf dicampakkan ke dalam sumur. Jadi tidak ada jaminan pula rupanya Bapak Ibu, anak ustaz, anak ulama, anak kiai akan selamat dari penyakit hasad itu. Kenapa? Karena anak Nabi Adam tertimpa itu, anak Nabi Yakub juga kena penyakit itu. Jadi kita juga tidak boleh menjudge, menilai, oh anak ustaz kok begitu, ya, tidak boleh kita nilai begitu. Kenapa? Karena anak Nabi pun ada yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala yang mungkin mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan nanti Bapak Ibu, oh ini kan anak ustaz, harusnya dia jadi ustaz. Tidak mesti, ya, tidak mesti. Yang penting kita apabila melihat itu jangan nilai, ya, arahkan telunjuk ke orang, tapi arahkan telunjuk ke kita. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi alim, menjadi ulama, sehat badan mereka, panjang umur mereka, menjadi anak yang berbakti, anak soleh-soleh. Karena kalau sudah dapat kita anak soleh-solehan ya Bapak Ibu, tenang mati kita. Iya nak Bu? Kenapa? Karena mereka nanti akan mendoa sampai doa itu selamat kita di dalam kubur berkat doa anak yang saleh. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat anak yang soleh, kok nak matilah sudah tu. Mau mati Bu?
takut nampaknya jawab ya. Tapi kalau sudah dapat anak yang soleh soleha, mati kita menjadi tenang, tak khawatir kita Bapak Ibu, karena dia insyaAllah akan mendoakan. Jadi ada cerita Nabi Musa lewat ke sebuah daerah pekuburan ya, seperti di depan itu. Lalu dia ngeri dan takut karena dia mukjizatnya diberikan oleh Allah kemampuan untuk mendengar apa yang terjadi di dalam kubur tadi. Lalu pagi hari itu dia cepat berjalan pergi ke sana. Lalu pada saat pulang di sore harinya, dia merasakan tenang, tentram, aman, damai di kuburan yang tadi pagi harinya menakutkan isi di dalamnya karena banyaknya turunnya azab kepada ahli kubur itu. Lalu apa Bapak Ibu? Ya, Nabi Musa berkalam kepada Allah, ya Allah, tadi pagi saya lewat di sini begitu amat sangat menakutkan, tetapi mengapa di sore hari ini tempat ini begitu menjadi tenang, damai dan begitu tentram? Lalu apa kata Allah berfirman kepada Nabi Musa? Wahai Musa, dalam tanda kutip, aku malu mengazab hambaku di dalam perut bumi itu, sedangkan anaknya di punggung bumi itu beristighfar, berdoa untuknya. Jadi ini dari riwayat ini kita mengetahui dengan doa anak yang soleh itu tenang nanti di alam kubur. Maka saya membahasakan tadi, kok nak matilah, tapi tidak lo bisa awak memilih kapan mati. Artinya tenang mati kita kalau dapat anak yang soleh soleha. Saya tengok wajah Bapak Ibu ni anaknya semua soleh soleha, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang belum menikah, kita carikan jodohnya ya. Jadi ada mahasiswi saya datang, Bapak Ibu, Ustaz katanya, saya sudah selesai kuliah S2, sudah mengajar di salah satu lembaga pendidikan ya, tolong dicarikan imam untuk saya katanya. Tolong carikan suami. Apa syaratnya? Saya bilang, yang penting dia ahli Quran, Ustaz ya. Dia punya ilmu tentang Al-Quran ya, soleh, bacaannya bagus, banyak hafal Quran. Yalah, saya bilang. Jadi pas solat tadi, pas saya solat mendengar imam kita tadi ini sejuk sekali bacaannya ya, saya terpikir imam kita ni kalau belum menikah saya jodohkan. Udah menikah imam kita tadi tu Pak. Waduh, dah hilang kesempatan ya. Saya berpikir tadi habis solat tadi, saya tanyalah dulu nanti, karena ini masuk kriteria, ini suaranya bagus, penghayatannya. Mana Pak Imam tadi? Pak Imam nak menambah apa enggak? Subhanallah. Tapi ada dulu yang lucu Pak Ibu, mahasiswa datang ke saya, Ustaz, saya sudah bekerja di Mahkamah Agung sekarang ya, jurusan hukum. Kemarin saya mahasiswa Ustaz, minta tolong Ustaz carikan jodoh akhwat untuk saya. Apa kriterianya? Pintar, putih, cantik, tinggi, hafiz Al-Quran, anak solehah ya, orang kaya orang tuanya, kalau bisa orang tuanya udah sakit-sakitan, hanya anak tunggal puluh ya, jadi kalau mati nanti mengalirlah warisan. Temenung saya mendengar jawaban dia tu Bapak Ibu. Tu saya jawab begini, kalau ada yang mau detu untuk dia yang dulu. Iya kan Pak? Masa lengkap begitu detail, sempur? Kalau ada yang mau dituntut, lagi kurang lain dia Pak. Bu, ya kan tuntut ustaznya dulu kan? Tapi masalahnya ustaznya lah nikah dulu. Ya, tapi boleh kita laki-laki ini menambah Pak. Oh kan semangat apa-apa ni juga. Boleh katanya. Boleh Bu? Ibu saya tanya. Boleh Bu? Anda selesaikanlah ni di rumah nanti. Kemana lah cerita pagi kau Pak? Subhanallah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian ada pula yang ketiga, makna dari zon itu maksudnya adalah syak. Syak tadi apa dia?
Tingkatan keyakinan 50-50, 50-50. Kadang dipakai pula kalimat itu yang maknanya syak, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wazzanna, berhati-hatilah kalian terhadap zan. Zan di sini artinya keraguan-raguan. Fa inna zanna akzabul hadis, karena keraguan-raguan tadi, mengira orang begini begitu tetapi tidak pasti, akzabul hadis, itu adalah persangkaan yang paling dusta. Awak tidak tahu masalah tapi komentar. Kan banyak penyakit awak yang model itu ya Pak Ibu. Nafsu komentarnya banyak, ya. Kemudian belum pernah konfirmasi tapi sudah membuat hukum. Belum pernah konfirmasi tapi menilai orang. Nah, ini kata Nabi, iyyakum wazzanna fa innaz zanna akzabul hadis. Hati-hati kalian dalam perkara ini, karena ini adalah percakapan, ungkapan, narasi yang paling dusta, manakala kita belum mendapat ilmu tapi sudah komentar. Nah, jadi ada kasus kemarin Bapak Ibu di Masjid Raya An-Nur, ya, ada datang tamu dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Ya, kita terima, ya, kita buatkan, kita siapkan. Lalu muncul pada waktu itu flyer, ya, menampilkan nama seorang ustaz. Lalu banyak yang protes Bapak Ibu, ya, protesnya ini itu. Bahkan ada surat yang datang, kalau jadi juga acara ini di Masjid An-Nur, kami datangkan masa, katanya. Ya, tentu kita komunikasikan, ya, kepada pihak yang akan datang. Ini respon masyarakat begini. Akhirnya kami baik-baik saja komunikasi pengurus. Yalah, kalau begitu kita alihkan ke masjid lain. Ya, tentu kita buat surat, kita sampaikan, karena untuk menjaga kondusivitas masjid dan lingkungan, karena di masjid ini sudah ada warnanya dengan warna tertentu, lebih baik kita alihkan. Oh, setelah itu viral Bapak Ibu. Pengurus Masjid Raya An-Nur menolak kedatangan tamu dari kedutaan, salah satu kedutaan negara sahabat. Padahal dia tidak tahu kondisinya. Padahal sudah disiapkan ini itunya, makanannya sudah dipesan untuk menyambut. Tapi karena ada yang menolak, kita akomodir. Nak mungkin kita, karena sudah ada ancaman datang masa. Nanti mana yang lebih malu kita? Diadakan acara, datang orang menolak, mana yang lebih malu? Buruk nama Riau nanti. Akhirnya kita komunikasikan baik-baik, ya. Bahkan dari mereka pada waktu, ayolah kita alihkan ke masjid yang selesai. Tapi cuma yang beredar, ya Allah, ada pula oknum yang mengatakan kami pengurus ini dajjal. Sampai segitunya, padahal tak pernah komunikasi, tak pernah bertanya, tak pernah tahu kasusnya apa, tapi sudah komentar. Datang lagi WA ke saya Bapak Ibu, Ketua Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, picik, bodoh katanya. La ilaha illallah. Itu yang aneh hati waktu debeknya waktu itu Pak. Tapi untung lain ustaz gitu kan, sabar juga baru. Ya, kalau enggak ya mungkin wak selesaikan pada jatuh malam tu. Ya, tapi awak lain ustaz. Bayangkan dibilang kita bodoh, picik, bongak. Padahal awak lah doktor luar negeri pula, yang ngecek itu talai sekolah tak? La ilaha illallah. Ini ada orang belakang yang musuh. Jadi diterbitkan kebencian dan permusuh. Inilah dia. Iyyakum wazzanna, hati-hati dengan sesuatu yang tidak kita tahu tapi kita komentar, karena itu adalah akzabul hadis, komentar yang amat sangat dusta. Tak boleh, ya. Jadi saya dengan pihak orang kedutaan itu aman-aman aja kok. Ini yang di belakang mereka mengompori permusuhan. Itulah dinamika yang terjadi. Tapi udah beberapa bulan yang lalu. Mungkin pernah juga Bapak Ibu dengar mungkin ya. Tapi ini ada kesempatan saya sampaikan sedikit. Ini dia kenapa? Karena informasi tidak berimbang. Jadi kalau kita tak tahu, lebih elok diam. Ini sekarang lagi heboh juga dengan pilkada nih kan. Ya, menyerang ulama, karena sekarang nih beradu ijtihad ulama kita, ya, yang satu ulamanya maju, yang satu didukung oleh
ulama. Saring serang ini tak boleh. Ini adab kita tidak begitu, ya, karena ini ijtihad, ya, pertimbangannya maslahat. Tidak boleh kita serang pribadi. Kalau nak mendukung calon, tunjukkan apa programnya. Jangan nyerang pribadi orang. Ini saya sebut aja lah, Ustadz Somad diserang pribadinya, Ustadz Mawardi juga diserang pribadinya. Apa urusan? Ya, tidak ada etika dari pendukung masing-masing. Padahal Ustaz Somad dengan Ustaz Mawardinya berkawan. Dia kalau begini nanti maju pula saya jadi gubernur nampaknya lagi. Boleh Pak maju? Enggak. Tapi lah terlambat. Tahun depan lah nak. 5 tahun yang datang saya gubernur, nanti wakil gubernurnya abang saya nih. Masya Allah. Jadi ada pula jamaah yang bertanya, Ustaz, Bapak Ibu, Ustaz, ini pasangan didukung oleh ulama, ini yang maju menjadi wakilnya ulama. Siapa yang kami pilih nih Ustaz? Bingung kami katanya. Itu saya jawab aja, karena saya tidak mau serius betul masalah ini Pak. Kenapa? Karena ini hanya permainan senda gurau biasa. Ya, ini dunia semuanya. Jadi jangan terlalu masukkan ke dalam hati. Lalu saya jawab, ya, dengan berkelakar, apa jambatannya juga dan bingung lo kecil. Ya, saya bingung Ustaz, siapa yang saya pilih kata. Jambatannya ke dan Pak dan bingung. Itu jawaban bergurau gitu ya. Nah, kenapa? Karena jangan terlalu kita, ya, masukkan ke dalam hati persoalan duniawi yang sebenarnya ini nih, ya. Maka waktu saya WA dengan Ustaz Abdul Somad, macam mana nih Bang, ini agak heboh. Itulah Buya katanya. Ya, ini kan hanya senda gurau dunia sementara ini. Kenapa serius betul menyerang saya katanya. Saya telepon pula Ustaz Mawardi, Ustaz, macam mana nih? Itulah yang ngapu pula menyerang-nyerang pribadi katanya. Nggak elok tuh katanya. Apalagi Ustaz Mawardi ini orangnya suka bergurau, ketawa, lapang aja sama dia kan. Itulah yang ngapu lah awak yang bantu antuk kata. Itulah Ustaz, saya bilang. Jadi begitu, mereka tuh lapang hatinya. Cuma awak di bawah. Paham ini maksud saya nih Pak? Jangan salah paham pula nanti ya. Jadi tidak boleh kita oh Ustaz, kenapa tak menyebut yang satu pasang lagi? Ya kan di situ dah ada ulamanya dah. Ya, awak kan ceritanya tadi tentang ulama. Ya, kalau di 02 ya mungkin ada ustaz-ustaz juga, tapi kan kita tak kenal gitu kan. Jadi ada 3, pilihlah sesuai hati nurani. Tapi kalau saya calon yang keempat nanti pilih saya. Ya, tapi tidak masuk kriteria. Allahu Akbar. Jadi saya dipesankan oleh guru saya, ya. Jadi dikasihnya saya wirid Bapak Ibu. Ya. Syekh Abdurrahman Fathi Hijazi namanya, waktu di Mesir dulu. Wahai anakku, kalau ingin istiqamah di jalan ini, satu yang mesti dihindari. Jangan terjun ke politik praktis katanya. Jadi kalau kau akan terjun pun nanti tinggalkan wirid ini katanya. Begitu pula ijazahnya tuh Pak. Ya, jadi kita patuh kepada guru. Jadi tidak mungkinlah saya jadi gubernur nampaknya. Ya. Jadi jangan didukung Pak ya. Karena ada pesan guru saya dulu. Jadi kalau menempuh jalan ini kan jalan kita kan berbeda. Saya ada kecenderungan jalan yang macam-macam, apa itu nama itu Pak? Ada ketertarikan ke tasawuf. Ya. Jadi dikasihlah wirid ini yang diamalkan. Ya, tapi kalau mengamal ini jangan ikut hiruk pikuk politik praktis. Nah, jadi artinya besok katanya kalau mau ikut juga ya lepaskan wirid ini. Ibarat baju. Kalau mau memakai baju ini jangan pakai baju itu. Kalau ingin pakai baju itu tentu dibuka dulu baju ini. Begitu pula pesan guru ya. Jadi itulah yang saya amalkan. Walaupun sampai hari ini tidak ada yang melamar saya jadi wakil gubernur. Dan itu kayaknya sudah dibenteng gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya selalu menghindar ya terhadap hal-hal yang berbau itu, tetapi kadang datang godaan-godaan, ujian-ujian, maka kita kembalikan kepada zikir kita tadi, bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana Pak Ketua gitu? Saya tengok beliau lagi dengan 01. Ya. Saya tengok ada dari ke Bengkalis apa ke mana? Bengkalis. Saya tengok ada beliau di belakang calon nomor
Satu. Itu memang orang politik, itu tidak masalah. Jadi jangan terlalu baper kita dengan dunia. Lanjut kita kaji. Tapi dah bunyi apa tadi ya? Kita lanjutkan sedikit dulu Pak ya. Saya lagi semangat, dia bunyi-bunyi itu ya. Tapi saya tak sabar juga mau makan gulai tapah tadi. Udah ada Bang? Udah ada? Gulai tapah udah. Kita selesaikan lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dari 3 analisis pemakaian yang disampaikan oleh para ulama terdapat di dalam kalimat tadi. Lalu apa maksud dari hadis ini Bapak Ibu sekalian? Berkata Al-Imam Al-Alqami, wal muradu, maksud dari hadis ini adalah taglibur raja 'alal khauf. Kita harus memenangkan rasa harap ketimbang takut. Jelas Bapak Ibu? Jadi begini ceritanya. Kita ini kan ketika kita beramal, kita punya harapan dengan amal itulah insya Allah rahmat Allah turun dan kita selamat di akhirat. Kemudian di dalam kehidupan ini kadangkala kita berdosa, lalu dari dosa yang kita lakukan itu muncul takut akan masuk neraka. Ya kan begitu kita Bapak Ibu? Maka selalulah di dalam hidup kita ini antara harap dan takut dia bersatu di dalam diri kita. Kadang harap, kadang pula takut. Ya, habis pengajian tenang rasanya hati. Habis sholat, habis melakukan ibadah, karena muncul rasa harap yang tinggi insya Allah. Ya, kita yakin dengan ibadah ini mudah-mudahan Allah rahmati kita. Tetapi pada keluar dari rumah mungkin ada yang terlihat, ada yang terucap, ada yang salah langkah, muncul pula rasa takut. Maka hadis ini kata Imam Al-Alqami adalah menangkan rasa harap itu yang menguasai kalbu kita ketimbang rasa takut. Maka oleh karenanya pernah suatu ketika kata Imam Al-Alqami ini, ada seorang hamba yang dia sudah akan dimasukkan ke dalam neraka. Dah di depan pintu neraka dia Bapak Ibu. Ya Allah, ya tentu ketakutannya luar biasa. Iltafata, tiba-tiba dia menoleh ke malaikat yang menggiring dia ke dalam neraka. Lalu Allah mengetahui itu. Ya, lalu apa kata Allah kepada malaikat? Apa yang ada di dalam pikiran hambaku itu wahai malaikat? Coba tanya. Allah tahu. Cuma Allah ingin mengajarkan kepada kita di sini. Ditanyalah oleh para malaikat, mengapa engkau menoleh ke belakang? Udah di depan pintu neraka ini tiba-tiba dia nengok ke belakang. Ya. Lalu apa katanya? Ya Rabb, wahai Tuhanku, inni fa'altu tilka dzunub. Saya melakukan dosa-dosa itu dulu. Saya melakukan dosa-dosa itu dulu ya Allah, karena saya punya harapan terhadap ampunan-Mu sesungguhnya. Itu katanya. Jadi saya melakukan dosa itu dulu, ada sebersit di dalam hati saya itu harapan Engkau insya Allah akan mengampuni. Tetapi ternyata rupanya aku harus berada di neraka. Itulah ya Allah yang membuat saya menoleh ke belakang. Lalu apa kata Allah ketika itu kepada malaikat? Kazaba abdi. Saya tahu hambaku ini sesungguhnya dia bohong. Maksud bohongnya, dulu ketika maksiat itu dia tak ingat aku, cuma setelah maksiat baru ingat. Lah diminumnya whisky itu baru astagfirullah. Itu kan? Itu maksudnya dia bohong sebenarnya tuh kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa dia dianggap bohong? Wa huwa ghafilun anni, pada saat itu dia lupa padaku sebenarnya. Tapi setelah maksiat itu baru dia ingat. Kan awak kan banyak mod itu, Pak. Pas saat maksiat lupa, setelah maksiat baru ingat. Kan gitu biasanya ya. Nampak cewek di jalan, ancak rupanya. Ya, dipandanglah cewek cantik tadi. Ya, setelah itu astagfirullahaladzim. Ya enggak mod itu.
Ya, kata Ustaz Das'ad Latif, ditengok berdosa, tak ditengok barang bagus. Kan begitu. Dia ni dusta ni, bohong ni, karena dia waktu itu kata Allah, pada saat itu dia lupa lalai kepadaku. Walakin, tetapi kata Allah, haitsu qulta zalika, karena engkau sudah mengucapkan kalimat itu wahai hambaku. Apa kalimatnya tadi? Ya, saya bermaksiat itu dulu karena masih ada setitik harapan atas ampunanmu ya Allah. Lalu karena engkau sudah mengucapkan itu, apa kata Allah? Ghafartu laka, aku ampunkan engkau wahai hambaku. Tidak jadi masuk neraka. Paham? Paham? Jadi maksud saya tergantung persangkaan hambaku kepadaku, maknanya adalah besarkan aspek harapnya daripada aspek takutnya. Jelas? Baik. Lalu yang terakhir, bapakku baru datang dah, sejelas. Mantap. Semangat. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Al-Alqami mengatakan, falyazun nabi masya'a minal khair. Maka kuatkan persangkaan baik kita kepada Allah, bahwa insya Allah Allah mengampuni, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka oleh karenanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna husnaz zanni billah, sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah itu min husni ibadatillah, tanda kita baik beribadah kepada Allah. Lalu di dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, la yamutanna ahadun minkum, janganlah kalian mati, kata Nabi, kecuali pada saat itu, menjelang kematian itu, dia selalu berprasangka baik kepada Allah. Sakit kita misalnya Pak, sangka baik kita sakit ini menggugurkan sangka baik kita Allah Maha penyembuh. Tidak perlu kita risaukan itu. Allah menyembuhkan, maka kita berprasangka baik, oh insya Allah Allah menyembuhkan. Kita kuatkan aspek itu. Tapi kalaupun tak sembuh, meninggal dalam keadaan sakit tadi, kita sudah terima dengan sabar. Maka orang yang meninggal karena sabar menerima takdir penyakit, maka dia akan diampunkan pula oleh Allah. Maka kita umat Nabi Muhammad ini potensi besar masuk surganya amat sangat terbuka. Cuma kadang kita lupa. Maka kita perlu saling mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Datang seorang laki-laki kepada Nabi, sudah tua, ya Rasulullah, doakan saya sembuh. Apa kata Nabi? Mau tidak Bapak ya bersabar dengan ujian penyakit demam ini? Dia cuma demam, ya, sabar saja, doa pada Allah, ya. Jangan langsung nanti saya doakan. Kalau saya doakan insya Allah sembuh. Tapi mau tidak mengambil pahala sabar? Mau? Tidak. Jangan ya Rasulullah, tak tahan saya, kata. Karena kalau demam ini menimpa orang tua seperti saya, itu biasanya mati ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Ya kalau begitu persangkaan Bapak, itu yang terjadi nanti. Rupanya besok paginya meninggal. Paham? Jadi jangan risau-risau betul, ya, sakit misalnya, ya nikmati saja. Jadi pernah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, waktu kecil dulu, ya, kita pas musim hujan, lalu main bola lah di musim hujan tadi, tak pakai baju, main bola, ya, kemudian main di lapangan yang berlumpur. Pulang ke rumah, ya, tak apa-apa yang terjadi, tak demam, tak sakit, tak pilek, tak bersin. Tapi ketika kita turun hujan sekarang, rupanya sudah risau. Oh, konai hujan kau nanti demam beko. Rupanya kena sedikit saja demam. Itu kenapa kira-kira? Perasa sudah kalah oleh perasaan, apa istilahnya itu? Kita punya apa namanya? Oh insya Allah tidak apa-apa. Akhirnya tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita sudah, oh nanti begini-begini, kena itu. Apa istilahnya itu? Suges.
sugesti. Demam sedikit ini pergi ajalah ngaji ke Baitul Salam. Saya tadi malam agak pusing Pak Ibu, agak pilek-pilek. Tapi saya sugesti diri saya, sok pagi mbok lolok malam kok sehat sok pagi mah. Pas jago pagi tadi, alhamdulillah kuat begitu. Kadang kita selalu kalah oleh sugesti, nanti begini enggak. Ya itu. Bersangka baik selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu memberi kekuatan. Ya, memberi kekuatan kita untuk menjalani aktivitas, dan pada ujungnya aktivitas ibadah kita insya Allah kita menangkan aspek keyakinan prasangka baik kepada Allah daripada rasa takut itu, supaya apa? Supaya nanti kalaupun mungkin akan hampir-hampir masuk neraka, tak jadi masuk neraka. Itulah kaji kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita, mengokohkan iman kita, dan memperbaiki amal kita. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita tutup. Cukup? Masya Allah. Ya, demikian kita tutup dengan sama-sama bersalawat kepada Nabi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.